lagi dalam ibadah Sekolah Minggu di Udara. Bareng Koko dan Mimi. Yeay! Wah, sudah lama sekali kita tidak muncul di TV ya, Koko. YouTube, Mimi. Iya. YouTube. Teman-teman, apa kabarnya nih? Kita sudah masuk di bulan Februari loh. Wah, asik. Iya, asik. Nah teman-teman, tetap ikutin Sekolah Minggu di Udara ya. Karena ada banyak acara yang menarik yang akan kita lakukan bersama-sama. Iya, bener banget, Koko. Nah, teman-teman, sudah siapkan untuk beribadah bersama-sama? Pastinya dong. Yuk kita mulai di dalam doa. Yuk. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami. Kami akan memuji Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Semangat ya teman-teman. Oke. Shalom teman-teman, kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah ya untuk melawan iblis. Yuk nyanyi lagu ini sama-sama. Kini ku kuat di dalam Tuhan, kuat dalam kuasa-Nya. Selengkap senjata Allah ada padaku, ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan untuk beritakan Injilnya, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, firman Tuhan. Jesus is my hero, Jesus is my power, Jesus is my savior. Yesus Tuhan, Dia kenakanku, selengkap senjata Allah untuk mengalahkan dosa, tipu muslihat iblis. Untuk mengalahkan dosa, tipu muslihat iblis. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan dengan semangat. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes. Kakak percaya kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan.
Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita siap untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Dengan sukacita kami ingin mendengar firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami hari ini, kami mau mendengarnya ya Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu tertanam di hati kami dan bertumbuh subur dan menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik pasti sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan berbicara mengenai perlengkapan senjata Allah. Nah, hari ini kita mau berbicara mengenai ketopong keselamatan. Ya, kalau minggu lalu kita telah mempelajari perlengkapan senjata Allah yang lainnya. Nah, kali ini kita belajar mengenai ketopong keselamatan. Nah, ayat emas yang diambil adalah Efesus 6 ayat 17a. Tetapi kita mau menghafal ayat ini ya, sebagai ayat firman Tuhan ini akan kita hafalkan, dan sampai nanti selesai perlengkapan senjata Allah kita akan hafal semuanya ya. Terdapat dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 17a. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan. Ya, panjang ya, tapi adik-adik pasti bisa hafal. Ya, setiap hari dibaca dan pasti bisa hafal. Ya, ayat ini dihafalkan setiap minggu sampai akhir bulan Februari ini, dengan ditambahkan dengan perlengkapan senjata Allah yang diajarkan setiap minggu. Nah, adik-adik siap? Kita belajar tentang ketopong keselamatan atau yang disebut juga helm. Nah, apa itu helm? Ya. Nah, yang dimaksudkan dengan ketopong keselamatan, ketopong itu adalah helm. Pasti adik-adik semua tahu apa itu helm, ya. Bahkan ada yang sering memakai helm kalau naik sepeda motor. Nah, adik-adik, siapakah yang punya helm di rumah? Atau siapa yang pernah memakai helm? Nah, biasanya helm itu dipakai di mana sih? Ya, dipakai di kepala. Mengapa harus di kepala? Bukan di kaki, bukan di tangan, tetapi di kepala. Nah, benar sekali ya. Helm dipakai di kepala untuk melindungi kepala kita. Kalau terjadi kecelakaan, ya, makanya
kita perlu menggunakan helm ketika berkendara. Karena di dalam kepala kita ada organ-organ tubuh yang sangat penting, seperti otak, dan ada juga berjuta-juta syaraf dan juga urat nadi ya, yang berguna untuk mengalirkan darah dari otak ke seluruh tubuh kita. Dan juga berguna untuk menyampaikan berita dari otak kepada organ-organ tubuh kita yang lain. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini di mana organ-organ itu mendapatkan perintah dari otak kita. Kalau tangan adik-adik terkena setrika yang panas, apa yang adik-adik lakukan? Ya, perintah dari otak untuk segera menarik tangan kita ya, agar tidak terkena setrikaan yang panas itu sehingga melukai ya. Dan itu adalah perintah dari otak. Langsung tangan kita menarik dari yang panas. Ya, contoh lainnya, kalau adik-adik mau duduk di kursi, nah, syaraf-syaraf otak itu akan memerintahkan agar kaki adik-adik ditekuk agar bisa duduk di kursi. Ya. Begitu juga waktu adik-adik mau berdiri. Syaraf-syaraf otak itu memberi perintah agar adik-adik menegakkan kaki, ya, mengangkat badan untuk berdiri. Nah, sehingga dapat berdiri dan berjalan. Nah, perintah-perintah itu berjalan cukup cepat. Kadang kalau adik-adik mau memberitahukan sesuatu kepada temanmu atau kepada orang tua, perlu berbicara dengan jelas. Atau kalau melalui HP, agak lama ya karena harus menunggu jawaban. Ya, tetapi cara kerja syaraf-syaraf yang di otak itu begitu cepat. Hampir-hampir tidak bisa dihitung dengan hitungan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sangat cepat. Nah, otak kita ini juga terbagi atas 2 bagian. Otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu berguna pada saat kita membuat hitungan matematika, membaca, menulis, atau belajar bahasa asing yang lainnya. Nah, dipergunakan otak yang kiri. Sedangkan otak kanan kita berguna saat kita menggambar, memilih warna, memainkan musik, bernyanyi, melakukan kreativitas yang lainnya, bermimpi, dan lain-lain. Nah, adik-adik, jadi otak kita sangat penting sekali. Bayangkan saja kalau otak kita lumpuh karena terkena penyakit stroke atau ada pendarahan di otak. Wah, maka sukar sekali untuk kita berhitung, sukar sekali untuk kita berpikir, ya. Bahkan ada bagian tubuh kita yang menjadi lumpuh, tidak dapat berfungsi karena ada kerusakan di otak kita. Nah, betapa pentingnya menjaga kepala kita ini karena ada otak di dalamnya yang bekerja. Hal lain yang perlu kita perhatikan yaitu Tuhan sudah membuat tempurung kepala kita ini keras sekali. Tuhan menciptakan dengan ajaib. Ya, tidak seperti kulit dan daging yang melindungi tubuh kita yang lain. Nah, gunanya untuk melindungi otak kita yang amat lembut.
kita juga berpikir memakai otak kita. Nah, kadang iblis memasukkan pikiran-pikiran yang negatif, yang membuat kita lemah, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita tidak bersemangat, membuat kita sedih, sehingga kita tidak mau melakukan apa-apa, membuat kita kesal mungkin ya. Nah, kita perlu menjaga otak kita dengan ketopong keselamatan. Kita percaya bahwa kematian dan kebangkitan Yesus telah membuat kita kuat, sehingga semua tipu muslihat iblis dapat kita tangkis dengan ketopong yang kita pakai. Nah, adik-adik, untuk menjaga otak atau pikiran kita dari serangan si iblis ini, berupa pikiran-pikiran yang negatif atau bujukan-bujukan yang akan menjerumuskan kita. Seperti contohnya, iblis mengatakan, "Oh, Yesus itu jahat. Yesus tidak mengasihi kamu. Yesus tidak memiliki kuasa. Kamu orang lemah. Kamu punya dosa yang banyak." Nah, ini semua pikiran-pikiran dusta yang dicoba disampaikan iblis untuk kita meyakini dan kita jadi percaya. Nah, kita jadi percaya bahwa oh iya ya, aku nggak bisa apa-apa, aku ini lemah, aku ini bodoh, dan lain sebagainya. Pikiran dusta yang dari iblis ini akan melemahkan iman percaya kita kepada Yesus, sehingga kita menjadi lemah dan tidak bersemangat untuk datang ke Champion Kids, atau untuk berdoa, atau untuk membaca firman Tuhan. Ya, kita sudah malas jadinya. Nah, marilah kita mengenakan ketopong keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Kita perlu percaya bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk semua orang. Dia lahir di Bethlehem, dan Yesus telah melayani banyak orang, menyembuhkan banyak orang yang sakit, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian Yesus disalibkan untuk menanggung dosa-dosa kita. Kemudian Yesus mati dan dikuburkan. Tapi adik-adik, pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dengan kemenangan yang luar biasa. Sehingga pengorbanan yang telah Yesus lakukan untuk kita dapat kita nikmati. Yaitu melalui pengorbanan Yesus, maka kita diselamatkan. Dan kebangkitan Yesus memberi kita kemenangan. Amin. Ya, mari adik-adik kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang berkuasa mengampuni dosa kita, dan juga Yesus memiliki kuasa di atas segala kuasa, sehingga kita bisa mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita sebagai penolong kita yang setia. Nah, adik-adik, mari bersama-sama kita terus maju di dalam Tuhan. Belajar terus firman Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Amin. Nah, jangan lupa hari ini kita punya ayat hafalan loh. Nah, terambil dari mana? Efesus 6 ayat 17a. Dan terimalah ketopong keselamatan. Sekali lagi, Efesus 6 ayat 17a. Dan terimalah ketopong keselamatan.
Nah, adik-adik pasti bisa menghafalkan ayat hafalan ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang berbicara mengenai ketopong keselamatan. Bagaimana kami harus melindungi kepala kami dari segala serangan iblis yang mencoba untuk melemahkan iman kami. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau, ya Tuhan, ada di dalam hati kami, ada di dalam pikiran kami, sehingga kami percaya dengan iman Tuhan bahwa kami dapat mengalahkan segala pikiran-pikiran negatif yang menyerang kami, ya Tuhan. Ada Tuhan Yesus yang menolong kami, menguatkan iman kami, dan kami mempunyai pikiran yang positif, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Wah, firman Tuhannya seru dan tentunya sangat memberkati kita ya. Teman-teman dengerin dengan baik nggak tadi firman Tuhannya? Pasti kalau dengerin dengan baik, teman-teman pasti dapat sesuatu dari firman Tuhan hari ini ya. Nah, Kriwil dengerin dengan baik nggak? Iya, sudah dong Kak Desi. Oh, berarti Kriwil bisa dong ceritain ulang ke Kak Desi tentang apa yang Kriwil dapat dari firman Tuhan hari ini. Bentar Kak Desi, bentar ya. Lagi loading Kak Desi, bentar. Loh, kok pakai loading kayak Apa internet aja nih Kriwil? Gini Kak Desi, gini. Otak manusia kan kadang-kadang bisa loading karena terlalu banyak informasi yang diserap, Kak. Nah, kayak otak komputer itu loh. Walah, Kriwil sok tahu banget sih. Loh, bener Kak, bener. Otak kita kan sangat penting. Untuk itu kita membutuhkan ketopong keselamatan untuk melindungi otak kita, Kak. Nah, itu kan pelajaran dari cerita kita hari ini. Hehehe. Kok bisa nyambung ya? Wah, hebat Kriwil. Luar biasa. Berarti Kriwil tadi dengerin dengan baik ya. Benar banget Kriwil. Kita membutuhkan ketopong keselamatan untuk melindungi pikiran kita. Karena iblis suka sekali menyerang pikiran kita dengan kelicikannya. Jadi teman-teman terus isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Supaya pikiran kita adalah pikiran yang memuliakan Tuhan. Amin, betul sekali. Iya, Kak Desi, sekarang kita mau ngapain? Kita mau bersama-sama mengerjakan aktivitas. Yuk kita saksikan bersama-sama. Aktivitas sekolah minggu di udara. Oke teman-teman, hari ini aktivitas kita adalah kuis bersama. Oke, pertanyaan pertama, benar atau salah ikat pinggang kebenaran adalah firman Tuhan itu sendiri? Oke, pertanyaan kedua, benar atau salah baju zirah keadilan berarti kita harus bersikap adil kepada semua orang? Benar atau salah ya? Yang ketiga, benar atau salah kasut kerelaan supaya kita dapat berjalan dengan baik? Yang keempat, benar atau salah perisai iman itu untuk melawan serangan si iblis? Yang selanjutnya, benar atau salah ketopong keselamatan membuat kita menjadi kuat? Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa kerjakan, terus kirimkan ke Sekolah Minggu di Udara. Oke, ibadah kita sudah selesai. Belum. Tunggu Kak Desi, tunggu. Ada apa lagi, Kriwil? Kan ada pengumuman. Oh iya, Kak Desi. Pengumuman lupa. pemenang lomba ucapan ulang tahun si Sisi, Kak Desi. Oh iya, betul sekali, Kriwil. Nah, siapa nih pemenangnya? Siapa ya? Yuk kita lihat sama-sama. Oke.
bersama. Selamat ulang tahun. Selamat happy birthday Sisi. God sabar. Nonton hari ini. Selamat ulang tahun bagi sisi yang ke-13. Untuk gereja karismatik. Wah, hebat! Selamat ya untuk para juaranya. Teman-teman hebat semua ya Kriwil. Iya, betul. Luar biasa, keren. Iya, keren semuanya. Hmm. Oke, ibadah kita Sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.